Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasika Utami dengan NIM 21612095. Saya dari kelas manajemen sore 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar bisnis saya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mariati SP MM. Baiklah, kita masuki materi yang pertama yang akan kita bahas, yaitu kewirausahaan dan peranannya bagi pengembangan usaha. Pengertian kewirausahaan adalah usaha dari diri seseorang untuk menggabungkan inovasi dan kesempatan untuk mendapatkan nilai yang lebih dalam kehidupan. Pada dasarnya, suatu kegiatan kewirausahaan ini adalah usaha ekonomi yang didirikan secara mandiri oleh seseorang dan menciptakan sebuah produk, baik barang maupun jasa, yang bisa menyelesaikan suatu permasalahannya yang ada di lingkungan masyarakat. Seseorang wirausahawan juga secara sadar akan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan. Unsur-unsur penting yang dibutuhkan seorang wirausahaan untuk berhasil, yang pertama adalah pengetahuan, yaitu tingkat penalaran atau kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang dicirikan oleh daya pikir, pengetahuannya, kepandaiannya, intelektualnya, atau unsur kognisi. Kemampuan inilah yang membedakan manusia dengan hewan, bahkan kemampuan ini pula lah yang membedakan daya kreativitas seseorang maupun bangsa, yang menyebabkan perbedaan kemakmuran dan kejayaan bangsa. Yang kedua adalah keterampilan. Berpikir saja tidaklah dapat mewujudkan sesuatu itu dapat diwujudkan jika adanya tindakan. Daya gerak untuk bertindak, terutama tindakan awal, disebut daya inisiatif, dan daya ini dapat mencairkan seseorang apakah ia malas atau rajin. Banyak orang yang tahu, tetapi karena tidak bertindak atau lambat bertindak, maka dia akan merugi. Keterampilan merupakan tindakan raga, terutama tangan dan kaki, untuk melaksanakan suatu kerja. Dari kerja tersebut baru akan terwujudnya hasil karya. Berbagai macam hasil karya telah lahir dari orang-orang yang mempunyai keterampilan itu tersebut. Yang ketiga adalah sikap mental. Seseorang mungkin saja punya otak yang cerdas dan keterampilan yang tinggi, namun jika dia pemalas atau lambat, tidak mempunyai keberanian, dan apalagi dia ceroboh, tentulah hal itu tidak menjamin untuk dapat sukses. Sukses dapat dipakai jika pemikiran, keterampilan, dan sikap mental maju digabungkan. Sikap mental maju ini meliputi seperti keteladanan, keluhuran, keberanian, penuh tanggung jawab, jujur, berjiwa besar, dan mandiri. Jika ditelusuri lebih dalam, akan semakin jelas bahwa kesuksesan seseorang, kemajuan suatu bangsa disebabkan seseorang mau bangsa tersebut memiliki sikap mental maju dan penalaran dan keterampilan yang sangat tinggi. Yang keempat adalah intuisi, yang sebenarnya adalah faktor lain selain kecerdasan penalaran, keterampilan, dan sikap mental yang berpengaruh atas sukses seseorang, yaitu daya intuisinya. Daya intuisi ini adalah daya ramal atau dikenal dengan feeling seseorang yang sulit digambarkan, apakah itu hasil pemikiran atau khayalannya. Jika seseorang merasakan bahwa apa yang akan dilakukan itu benar dan akan membawa keuntungan baginya, maka sering apa yang semula hanya dirasakan itu kemudian setelah diperjuangkan terbukti benar adanya. Manfaat kewirausahaan bagi pelaku kewirausahaan, yang pertama adalah melakukan perubahan, yang kedua mencapai potensi dirinya, yang ketiga menentukan nasib hidupnya sendiri, dan yang keempat adalah melakukan hal yang disukainya. Manfaat kewirausahaan bagi masyarakat, yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua meningkatkan pendapatan negara, yang ketiga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, dan yang keempat meningkatnya daya beli.
Tujuan kewirausahaan tersebut adalah yang pertama meningkatnya jumlah wirausaha yang berkualitas, yang kedua mensejahterakan masyarakat, yang ketiga menambahkan semangat wirausaha di dalam masyarakat, yang keempat menyebarkan semangat berinovasi, dan yang kelima menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewirausahaan tersebut. Ada beberapa sikap mental yang dibutuhkan seseorang wirausahaan, yaitu memiliki emosi untuk membayangkan keberhasilan tujuan usaha, berani mengambil resiko, percaya pada diri sendiri, memiliki kemampuan untuk memimpin, inovator, berusaha meningkatkan pengetahuannya, gigih dalam berusaha, dan yang terakhir adalah bersemangat, gesit dalam berusaha. Dan ada pula fungsi yang dilakukan seorang wirausaha, yaitu mengidentifikasi kesempatan, mengumpulkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, menanggung resiko, melakukan operasional produksi atau jasa, dan menarik investasi atau dana baik dari perorangan maupun lembaga keuangan. Kewirausahaan bisa dimulai melalui beberapa cara. Yang pertama, meneruskan usaha orang tua yang masih berjalan. Yang kedua, membeli perusahaan yang sudah dibangun sebelumnya. Yang ketiga, memulai sendiri perusahaan yang baru. Dan yang keempat, membeli hak asasi. Franchising atau warabala merupakan perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan penjualan barang dan jasa. Franchisor dan franchise. Franchisor yang artinya pihak yang menjual lisensi, sedangkan franchise yang artinya pihak yang membeli lisensi. Ada beberapa contoh dari franchise, yaitu toko swalayan Indomaret, bakso Solo, bakso Arema, Tema Coffee, Pinang Lestari, dan masih banyak lagi yang ada di Tanjung Pinang ini. Keuntungan franchising tersebut ada beberapa, yaitu standarisasi mutu, sistem operasional terstandar, resiko gagal lebih kecil, bantuan manajemen dan teknik, brand dan reputasi, pengalaman dan faktor sukses. Bantuan yang diberikan franchisor adalah bantuan pada pembukaan franchise, monitoring, dukungan promosi, pemilihan dan pengkajian lokasi, pelatihan manajemen dan rekrutmen, rancangan fasilitas dan rencana bangunan, dan yang terakhir spesifikasi peralatan produk. Keuntungan franchising yaitu brand dan reputasi, resiko gagal lebih kecil, sistem operasional terstandar, memperoleh manfaat market riset dan produk, perlindungan wilayah, standarisasi mutu, dan bantuan manajemen dan teknik. Baiklah, kita langsung masuki materi yang kedua, yaitu yang kita akan bahas adalah bisnis abad ke-21. Perkembangan bisnis abad ke-21 telah berkembang sangat pesat dan mengalami metamorfosis yang berkesinambungan. Setiap pelaku usaha di tiap kategori bisnis ini dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap setiap perubahan yang terjadi dan menempatkan orientasi kepada kepuasan konsumen sebagai tujuan utama. Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin besar tidak hanya berakibat pada sektor pendidikan serta sektor ekonomi, akan tetapi sektor budaya juga ikut terpengaruh. Perubahan kebudayaan biasanya ditunjukkan oleh perubahan gaya hidup. Pada era modernisasi saat ini, berkembangnya gaya hidup serba praktis dan instan yang mempengaruhi hampir seluruh populasi manusia yang ada di dunia. Gaya hidup instan adalah gaya hidup yang mengutamakan nilai kepraktisan, seperti kecepatan dan efisien waktu. Bagi beberapa orang, cepat, praktis, dan efisien sudah menjadi sebuah kebutuhan utama di dalam kegiatannya sehari-hari. Hal ini tentu berpengaruh terhadap persaingan bisnis yang kemudian direspon oleh kebanyakan produsen dalam memancang produksi yang sesuai dengan kebutuhan gaya hidup instan masyarakat.
Manfaat bisnis. Bisnis yang dibangun oleh seseorang atau sebuah badan usaha pasti memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama menjadi pemimpin dan bos, mengatur waktu dengan baik, meningkatkan rasa percaya diri, membangkitkan jiwa kewirausahaan, dan yang terakhir menambahkan pengalaman dan wawasan. Tujuan bisnis yaitu mendapatkan keuntungan, kemajuan dan perkembangan untuk bisnis usaha, memperoleh prestasi, menyediakan kebutuhan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan yang terakhir menciptakan lapangan pekerjaan. Klasifikasi bisnis yaitu usaha industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang kedua, usaha perdagangan, yaitu perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Yang ketiga adalah usaha jasa. Bila ditinjau dari kegiatannya, maka perusahaan jasa kegiatan pokoknya adalah menjual jasa kepada pihak-pihak yang memerlukan dengan mengeluarkan pengorbanan dalam bentuk jasa untuk tujuan memperoleh laba atau keuntungan yang diterapkan. Visioner dan manajer. Visioner adalah salah satu kepribadian atau sikap yang mampu dijadikan sebagai acuan dalam memilih seorang pemimpin. Secara sederhana, yang dimaksud dengan visioner adalah skill atau kemampuan dalam memanfaatkan peluang yang mungkin terjadi di masa depan. Sedangkan manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapaikan sasarannya. Mengelola pekerjaan manajer berarti kita berbicara tentang 4 fungsi spesifik dari manajer, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Tantangan bisnis abad ke-21 yang pertama adalah vision, yaitu kemampuan untuk memahami kebutuhan pasar dan menentukan apa yang dapat dilakukan organisasi untuk memuaskan mereka. Dan yang kedua adalah critical thinking, yaitu kemampuan untuk menganalisis akses informasi untuk menunjukkan secara tepat permasalahan atau kesempatan-kesempatan. Yang ketiga adalah creativity, yaitu kapasitas untuk mengembangkan solusi-solusi baru untuk melaksanakan bisnis dalam cara yang berbeda dan lebih baik. Dan yang terakhir adalah ability to steer change, yaitu kemampuan untuk mengendalikan pekerjaan dan organisasi melampaui perubahan teknologi, marketplace demands, dan persaingan global. Sekian materi yang saya presentasikan. Jikalau ada kata-kata saya yang salah atau kurang dipahami, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.